Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin bika Ambon tanpa mehong-mehong. Jadi ini cukup 50.000 aja, kalian udah bisa bikin bika Ambon yang kenyal kayak gini, lembut juga, bersarang, teksturnya cantik banget. Ini juga udah bisa banget kalian jual. Pokoknya di video ini aku juga bakalan kasih tips dan trik gimana caranya supaya resep ini anti gagal. Jadi buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan kalian juga harus simak penjelasan aku di video ini karena bikin bika Ambon ini butuh tips dan trik yang bener-bener oke banget. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Oke, sekarang lanjut aja yuk kita bikin sama-sama. Sekarang aku mau bikin bahan santannya dulu. Oh ya, aku masukkan santan ke dalam saucepan, lalu aku tambahkan serai, daun pandan, dan juga daun jeruk. By the way, daun jeruknya jangan lupa disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar. Lanjut, aku tambahkan sedikit aja kunyit bubuk. Kalau mau diganti dengan kunyit yang biasa juga boleh ya. Takarannya udah aku tulis di deskripsi box. Kalau udah hangat kayak gini, sekarang tambahkan margarin. Oke, ini dimasak aja pakai api sedang cenderung kecil. Jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah ya. Oke, kalau udah mendidih kayak gini, sekarang bisa kita angkat dan langsung kita saring ya guys. Hasilnya bakalan kayak gini, jangan lupa dinginkan terlebih dahulu. Oke, sekarang lanjut kita bikin bahan biangnya ya. Untuk biang, di sini aku pakai tepung terigu, air hangat dan juga ragi instan. Tambahkan sedikit juga gula pasir. Oke, semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Di tahap ini kalian harus benar-benar pastikan ragi yang kalian gunakan itu masih aktif. Kalau udah tinggal ditutup dan tunggu mengembang. Oke, sekarang lanjut kita mau bikin adonan bika Ambonnya. Di sini aku udah masukkan kuning telur, 2 butir telur utuh dan juga ditambah gula pasir. Ini di mixer aja sebentar pakai kecepatan rendah. Kalau misalnya kalian nggak punya mixer, kalian bisa banget aduk pakai whisker aja atau pakai spatula. Tapi kalian harus pastikan gula pasirnya udah di blender halus. Kalau penampakannya udah pucat kayak gini, sekarang tambahkan adonan santan tadi, lalu di mixer lagi sebentar. Lanjut, sekarang aku masukkan tepung tapioka dan juga sedikit tepung beras, supaya nanti bika Ambonnya itu tetap lembut walaupun udah dingin. Oh ya, untuk tepungnya aku masukkan secara bertahap ya guys, sambil terus di mixer pakai kecepatan rendah. Lanjut, sekarang masukkan bahan biang. Oh ya, sebelum dimasukkan, kalian harus perhatikan bahan biangnya ini harus udah bener-bener ngembang kayak gini berbusa. Kalau udah ngembang berbusa, baru dimasukkan ke dalam adonan kalian. Tapi kalau dia nggak ngembang, kalian jangan masukin ya, itu tandanya udah gagal duluan. Karena raginya nggak aktif. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian harus ganti dulu adonan raginya. Kalau udah ngembang baru dimasukkan ke dalam adonan bika Ambonnya. Kalau udah tercampur rata semua, sekarang tinggal ditutup aja pakai plastik wrap kayak gini. Biarkan adonannya ngembang antara 2-3 jam tergantung suhu dari dapur kalian. Setelah hampir didiamkan 2,5 jam, ini sekarang mau aku panasin dulu loyangnya. Loyang dioles pakai Carlo. Kalau kalian nggak punya Carlo, pakai minyak juga boleh atau juga pakai margarin. Tapi kalau menurut aku pakai Carlo itu lebih enak ya. Kalau udah sekarang tinggal dipanasin aja di dalam oven. By the way, aku pakainya oven listrik Idealife. Oh ya guys, di sini aku panasin loyangnya aja kurang lebih 15 menit. Jadi sampai bener-bener panas. Dan setelah itu kita lihat lagi adonannya. Kalau udah mengembang berbusa kayak gini, ini tandanya adonan udah siap ya. Kita aduk-aduk sebentar. By the way, pada tahap ini kita ngaduknya pelan-pelan aja ya guys. Mau diaduk pakai spatula atau juga pakai whisker kayak gini juga boleh banget, tapi harus pelan-pelan. Oke, kalau terlihat adonannya udah hilang busa-busa yang besar, ini sekarang bisa langsung kita masukkan aja ke dalam oven. Lanjut, ini dia loyang yang udah kita panasin tadi kurang lebih 15 menit di suhu 160 derajat Celcius.
Sekarang aku masukin aja semua adonannya ke dalam loyang. Pastikan pada saat pertama kali kalian menuangkan adonannya ke dalam loyang, ada bunyi nyes atau mendesis dari loyangnya, itu tandanya loyang udah panas. Tapi kalau nggak ada bunyi kayak gitu, berarti loyangnya belum cukup panas ya. Oh ya, jangan lupa untuk tutup ovennya diganjal sedikit kayak gini. Ini emang tipsnya supaya bika ambonnya itu bisa bersarang. Pemanggangan pertama ini aku pakai api bawah aja di suhu 160 derajat Celcius selama 50 menit dengan posisi pintu oven diganjal. Tapi setelah 50 menit, sekarang aku panggang lagi pakai api atas dan bawah 160 derajat kurang lebih 15 menit aja supaya bagian atas dari bika ambonnya itu tetap matang sempurna. Setelah kurang lebih 15 menit, bagian atasnya udah kelihatan kecoklatan kayak gini. Ini tandanya bika ambon udah matang. Pada saat proses pemanggangan ini aromanya bener-bener wangi banget. Pokoknya kalau kalian kaum mending kayak aku lebih mending bikin sendiri pakai 50.000 aja. Hasilnya udah bisa banget bikin bika ambon pakai loyang ukuran 18 cm dan hasilnya juga tinggi cantik banget. Seharusnya tunggu bika ambon benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyang. Tapi karena aku tim yang udah nggak sabaran pengen menikmati bika ambonnya, ini langsung aja aku keluarin dari loyang dan hasilnya benar-benar oke banget. Ini bagian bawahnya agak sedikit kecoklatan di sini, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini bukan gosong sama sekali ya. Dan ini dia penampakan bika ambonnya udah selesai aku bikin. Ini bener-bener hemat banget kalau bikin sendiri menurut aku. Jadinya juga lebih gede daripada beli yang mehong-mehong atau yang mahal. Aku lebih milih bikin sendiri. Buat kalian yang pengen bikin bika ambon di rumah, aku saranin bener-bener tips dan trik yang aku jelaskan di video ini harus kalian aplikasikan dengan benar supaya resep kalian ini nggak jadinya gagal ya. Ini kalian bisa lihat tekstur dari bika ambon aku ini bener-bener oke banget. Sarangnya juga cantik dari bawah sampai ke atas, walaupun bika ambonnya ini tinggi tapi tetap bersarang sempurna. Oh ya, kalau menurut aku pribadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat bikin bika ambon ini. Yang pertama itu harus gunakan kuning telur yang cukup banyak supaya nanti bika ambon kalian lembut. Yang kedua, ragi yang kalian gunakan harus benar-benar masih bagus dan juga aktif. Jangan pakai ragi yang udah lama, apalagi nggak aktif, nggak berbuih dan nggak mengembang. Itu bisa bikin bika ambon kalian bantet. Dan yang ketiga, kalian harus benar-benar perhatikan loyang kalian harus udah panas baru kalian masukkan adonan. Terus proses pemanggangannya juga harus diperhatikan. Jangan lupa tutup ovennya disanggah dulu pakai sumpit atau apapun itu supaya nggak terlalu rapat. Jadi proses ini itu bikin bika ambonnya ngembang dan bersarang. Oke, ketiga itu yang paling utama dan paling penting menurut aku dalam membuat bika ambon ini, karena banyak banget kegagalannya itu kalau nggak ngembang atau nggak bersarang, bika ambonnya itu gosong di bagian bawah. Untuk suhu api boleh di 150 sampai 160 derajat Celcius ya. Kenali lagi oven kalian masing-masing. Oke deh guys, segitu dulu aja video aku tentang bika ambon kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat produk-produk yang aku gunakan di video ini juga udah ada linknya di bawah. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa banget cek link di bawah ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya. Dan tekan tombol lonceng, supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oh ya, kalau kalian mau request aku bikin video apa lagi, kalian juga bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.